Halo minasan, balik lagi bersama saya Gilbert, di channel YouTube, Keren di Jiwa Awo Awo Awo. Kali ini, saya akan membagikan kombinasi pasukan Paduka Biru, yang sering menjadi bahan ejekan dan sering tidak dipedulikan. Pada kombinasi Paduka Biru ini, ada yang berbeda, di mana kita hanya fokus nyerang pakai spell petir, spell amarah dan spell totem. Tapi, kali ini berbeda. Berbedanya di sini, saya akan mengkombinasikan Paduka Naga ini dengan Fireball. Yap, Fireball. Tidak salah dengar kamu, Fireball dengan Paduka Naga Biru. Bagaimana kombinasi kedua elemen ini bekerja? Saya akan membahas strategi penyerangan kombinasi pasukan ini dengan singkat, padat dan jelas. Semoga kamu memahami apa yang saya katakan pada penjelasan video ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya yang berbentuk lonceng. Sehabis kalian klik subscribe akan ada lonceng yang belum berdering. Klik itu juga untuk membuatnya berdering dan sudah nyalakan lonceng notifikasinya. Kegunaannya untuk kamu adalah kamu bisa tahu kalau saya sudah upload konten baru di channel Keren di Jiwa Awo 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 ini. Tunggu apa lagi? Udah subscribe. Terima kasih. Kita lanjut ke pembahasannya. Cekidot. Seperti yang kamu lihat, di sini aku udah nyiapin kombinasi ini dengan sangat rapi dan terstruktur. Kombinasi ini sendiri memiliki kegunaan yang baik untuk kamu yang belum pernah pakai naga biru ini, atau udah bosen kombinasi Paduka Naga Biru ini, terus-menerus itu-itu aja. Kamu bisa salin kombinasi pasukan yang saya buat ini, sebagai referensi kamu atau sebagai pasukan utama kamu nanti. Secara singkat, pasukan ini cukup sulit digunakan. Apalagi buat kamu yang belum terbiasa pakai Fireball. Fireball bisa kamu latih sebanyak mungkin. Bagi kamu yang udah jago atau udah terbiasa pakai Fireball, ini semakin mudah digunakan. Simple saja, aku jelasin dulu di awal sekarang bagaimana penggunaan kombinasi troops ini bekerja, dan nanti akan ada prakteknya. Kamu perhatikan, pahami dan analisa, terkait penjelasan yang aku jelaskan ini kepada praktekanku dalam mempraktekkan penjelasanku di awal video ini. Pertama yang harus kamu perhatikan adalah ketika kamu pakai kombinasi ini, kamu harus terlebih dahulu menentukan target utama kamu dalam menghancurkan terlebih dahulu bangunan pertahanan yang ingin kamu hancurkan terlebih dahulu, baik itu pertahanan yang paling berbahaya di awal atau di terakhir pertandingan ini. Atau hanya sekedar membuka pintu masuk utama pasukan kamu. Kedua, kalau udah nentuin posisi Fireball akan jatuh di pertahanan yang udah ditentukan, maka langkah kedua ini adalah melepaskan Dragon Duke-nya di sisi berlawanan dari jalur utama pasukan utama kamu jalan. Misalnya, pasukan utama, Paduka Naga Biru, dan Hero, ditentukan menyerang dari sisi kiri dari bekas serangan Fireball itu, maka Dragon Duke-nya kalian di sisi kanan, untuk membersihkan puing-puing dari bangunan atau pertahanan yang gak sempat hancur sekalian dari Fireball kamu tadi. Dan kemudian, pasukan utama maupun Dragon Duke, akan berjalan bersamaan di lain posisi penyerangan, dan kamu melihat bahwa Dragon Duke udah sekarat, kamu bisa langsung saja nyalakan ability dari Dragon Duke-nya, agar dia bisa pindah tempat ke sisi base yang lumayan jauh dari pasukan utama kamu berada, jalur lurus. Tapi, kalau masih lumayan banyak kesehatan Dragon Duke-nya, dan kamu kepengen Dragon Duke pindah sekarang posisi penyerangannya di posisi base lawan yang berjauhan dari posisi nyerang pasukan utama, itu boleh saja. Ketiga, ketika poin pertama dan kedua udah dilakukan, dan itu rapi, maka kita akan masuk ke poin ketiga. Ketika Dragon Duke mati di posisi nyerangnya sekarang, dan posisi sekeliling Dragon Duke itu, banyak sekali pertahanan, sangat dianjurkan dan wajib hukumnya untuk jangan dulu membangkitkan Dragon Duke dengan spell pembangkit, kecuali pasukan utama kita udah lumayan dekat dengan Dragon Duke. Dan pastikan itu tidak terlalu dekat dengan pasukan Paduka Naga Biru ini, agar pasifnya bisa aktif dan terus aktif lama. Karena semakin dekat Dragon Duke dengan Paduka Naga Biru, yang notabene-nya adalah pasukan udara, maka pasif nyerang dari Dragon Duke gak akan aktif. Kemudian, kalau Dragon Duke-nya itu udah mati, dan pasukan utama masih jauh untuk ke posisi Dragon Duke, dan juga di sekitar Dragon Duke itu hanya ada sedikit pertahanan atau pertahanannya yang memberikan damage yang sakit hanya satu atau dua bangunan, maka kamu bisa langsung saja bangkitin Dragon Duke dengan spell pembangkit. Alasannya, karena Dragon Duke bisa tetap kuat nyerang pertahanan tersebut tanpa bantuan pasukan utama nantinya, boleh Mami Ratu ataupun pasukan utama lainnya. Tapi, kalau banyak pertahanan dan posisi pasukan utama masih jauh dari posisi Dragon Duke mati itu, maka jangan sesekali untuk membangkitkan Dragon Duke dengan spell pembangkit. Kalau gak mau spell pembangkitnya sia-sia digunakan,
karena Dragon Duke akan mati lagi dengan cepat, karena damage yang diberikan pertahanan-pertahanan tersebut, apalagi pertahanan di sekitarnya itu pertahanan damage yang besar. Keempat, untuk spell pembangkit, itu kan hanya membawa 2 spell pembangkit saja, nah, kamu harus pandai-pandai menggunakan spell ini. Yang harus kamu perhatikan adalah, spell ini digunakan kepada hero tertentu saja, sesuai kondisi di lapangan, dan sesuai kegunaan dari fungsi hero tersebut. Misalnya, Dragon Duke dan Minion Prince. Antara kedua hero ini, memiliki pasif dan damage yang berbeda. Minion Prince dengan gear yang sudah saya setel ini, maka dia cocok pada situasi yang aman. Di mana, ketika pasukan utama harus membentengi atau jadi tameng untuk dirinya agar kamu bisa bangkitin dia. Bagaimana itu bang? Gini, tunggu posisi pasukan utama kamu udah masuk ke depan dari posisi Minion Prince itu mati, baru kamu bangkitin dia. Kalau masih di belakang Minion Prince, jangan dulu bangkitin pakai spell pembangkit, karena kesehatan Minion Prince itu lebih lemah dari Dragon Duke. Lalu, kalau Dragon Duke, dia lain ceritanya. Dragon Duke, kamu wajib bangkitin, karena dia menjadi salah satu tombak utama dalam kombinasi pasukan ini, dan akan menentukan base lawan akan rata 3 bintang atau akan limit atau bahkan jeleknya gak rata, 1 atau 2 bintang saja dengan presentasi yang berbeda-beda pula. Kalau disuruh memilih untuk bangkitin Dragon Duke atau Minion Prince yang mati bersamaan, saya memilih Dragon Duke. Bagaimana kalau hero lain, seperti Mami Ratu dan Warden? Ceritanya akan berbeda pula. Kalau misalnya, amit-amit, hero-nya semuanya mati, maka, jalan yang harus kamu tempuh adalah, bangkitin Dragon Duke dan Warden. Karena Warden selain dia bisa menyerang, dia memberikan support yang besar pada pasukan utamamu, hero lain maupun padukan naga biru ini, yaitu dari gear amarah. Yang meningkatkan damage dan kesehatan dari pasukan yang masuk dalam lingkaran gear ini, dan menambahkan kecepatan pergerakan dari pasukan kamu dalam menyerang lebih cepat 3 kali lipat dari biasanya. Kelima, setelah kamu lakukan keempat poin tadi, maka poin kelima ini perlu dilakukan juga dan diperhatikan. Apa itu? Yaitu adalah doa dan keberuntungan. Doa kamu daraskan kepada Tuhanmu, agar penyerangan base lawan ini bisa rata sesuai keinginanmu, dan tidak terjadinya limit. Untuk keberuntungan, kamu doa juga agar keberuntungan hari ini menghampirimu dalam menyerang base lawan di game Clash of Clans ini. Ingat ini hanya game, bukan kenyataan. Doa seperti ini hanya sebuah game, itu rasa-rasanya aman. Tapi, kalau di kenyataan, doa seperti ini, adalah doa untuk memperkaya diri saja. Tidak pedulikan orang lain. Jangan doa seperti itu di kenyataan hidupmu, karena Tuhan tidak suka anak-anaknya, doa seperti itu kepadanya. Semoga kita menjadi anak-anak yang baik kepadanya, amin. Oke, lanjut. Terakhir dariku, ketika semua poin di atas yang sudah saya jelaskan, udah kamu dengar, maka sekarang adalah kamu harus mempraktekkan teori yang kamu dengar dariku barusan. Setelah ini kamu akan melihat aku menyerang, sesuai dengan penjelasanku dari kelima poin di atas tadi. Dan, saya udah gak akan berbicara lagi, kamu fokus saja pada penyerangan yang aku lakukan, berdasarkan penjelasan dari kelima poin tadi. Jika setelah penyeranganku ini, kamu memiliki pertanyaan, bisa komen aja di bawah, nanti saya akan jawab pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah sepadat, dan sesingkat mungkin kepadamu, dan semoga kamu bisa paham penjelasannya. Kalau masih belum paham, bisa tanyakan lagi kepadaku apa yang masih belum paham itu. Dan itu kata-kata terakhirku sebelum saya pindah fokusnya pada penyeranganku. Ada 2 atau 3 serangan yang saya akan bagikan. Perhatiin, fokus, pahami, dan analisa penyeranganku, sesuai penjelasan atau teori yang sudah kujelaskan dalam kelima poin tadi. Let's check it out. Enjoy these videos.